Vanessa. Hai Lasu Samuel. Tos. Saya Lasu Vanessa. Saya Lasu Samuel. Kita udah mau mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Ayo dengan sikap berdoa kita nyanyikan lagu Kita di Dalam Bait Allah. Adik-adik, kita masuk dalam sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah bisa membawa kembali kami ke sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, persiapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Hari ini kita cerah banget ya bisa ke sekolah minggu. Iya, senang sekali ya Lause. Tadi aku udah lihat matahari yang terang. Oh iya, matahari terang. Aduh, pagi-pagi ya. Iya. Bener, iya, abis itu Lause dengar apa lagi, suara apa lagi gitu ya? Cit gitu ya. Oh iya, itu suara apa itu ya Lause Vanessa ya? Burung-burung. Oke. Kayaknya Lause ada lagu deh yang kita biasa nyanyiin di sekolah minggu. Lagu apa ya Lause? Itu lagu. Oke. Kayaknya namanya itu deh. Ayo kita nyanyiin lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Tuhan itu baik ya Lause, udah kasih kita matahari Baik dan banget. pagi yang bagus ini dan tubuh yang sehat. Tuhan itu sayang ya sama kita ya Lause. Sayang sekali Lause. Gimana kalau kita nyanyiin lagu Jesus Love Me? Ayo. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. If the one to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me.
Mari adik-adik kita persiapkan hati kita, persiapkan sikap kita yang baik untuk mengucapkan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik yang udah siapin uangnya bisa disimpan dulu sampai kita kebaktian sama-sama lagi di gereja. Atau kalau adik-adik mau memberikan persembahan sekarang, adik-adik bisa scan atau transfer. Tapi jangan lupa ya adik-adik, nanti dikasih angka 1 di belakang persembahannya. Misalnya, adik-adik mau memberikan 50.000. Jadi adik-adik kasihnya 50.000 1 di belakangnya supaya kita tahu itu untuk sekolah minggu. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami sudah bisa memuji Tuhan dan memberikan persembahan. Tuhan tolong pakai persembahan ini untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Langsung mau lihat adik-adik semua dengan sikap yang baik, siapin telinga, duduk yang tertib, dan jangan lupa keluarkan Alkitab adik-adik ya. Ayo kita sekarang menyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat pemalatku. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat pemalatku. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Halo adik-adik semuanya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu ya, walaupun kita hanya melalui Zoom, tapi tidak mengurangi sukacita kita adik-adik ya, bisa hadir bersama-sama. Adik-adik sebelum langsung memulai firman Tuhan, langsung ingin tanya satu pertanyaan sama adik-adik. Pernah gak sih merasakan namanya menunggu? Adik-adik tahu menunggu? Menunggu misalnya, contohnya menunggu mainan yang papa mama udah janjikan buat adik-adik. Mainannya adik-adik sangat tunggu-tunggu, tapi mainannya nggak datang-datang. Terus reaksi adik-adik bagaimana? Marah? Atau kesel? Atau mungkin adik-adik bisa berpikiran, sekarang kan lagi pandemik, udahlah gak apa-apa, mama papa juga lagi sibuk, udah jangan diganggu dulu. Toh kalau udah dibeliin, gak bisa ngajak teman-teman main, gak seru biarin aja dulu sampai pandemi selesai, kita baru ingetin mama papa lagi. Bagaimana adik-adik? Adik-adik, hari ini Lausi akan bercerita firman Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Adik-adik nanti bisa baca sendiri ya di rumah ya. Nah, oke, adik-adik, ini adalah tentang sebuah keluarga di mana mereka sudah berdoa sudah cukup lama, tapi doanya sepertinya belum dikabulkan. Nah, adik-adik penasaran kan? Kalau penasaran, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah di mana kami bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan firman-Mu.
Tuhan, persiapkan hati kami supaya firman yang disampaikan oleh Lause dapat kami mengerti dan juga kami bisa mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama, amin. Di suatu kota kecil di pegunungan tinggallah Bapak Zakaria bersama istrinya Elisabeth. Mereka hanya berdua loh adik-adik. Kenapa? Karena mereka belum memiliki anak. Nah, mereka udah berdoa untuk waktu yang cukup lama. Tapi sebenarnya Tuhan belum memberi mereka jawaban. Dan mereka sendiri berpikir, masih mungkin gak sih kita memiliki anak? Sedangkan usia kita udah tua. Zakaria adalah seorang imam. Dan kadang dia harus pergi ke Yerusalem untuk melayani bersama imam-imam lainnya. Nah adik-adik, hari ini tiba gilirannya Bapak Zakaria. Dia harus pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Sementara orang-orang yang lain menunggu di luar, dia masuk ke dalam untuk berdoa. Dan orang-orang akan menunggu sampai Bapak Zakaria keluar dan memberikan berkat buat mereka. Di dalam rumah Tuhan, Zakaria mulai berdoa. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang terang sekali. Di balik cahaya tersebut ada seorang malaikat Tuhan. Wajahnya juga terang seperti matahari. Wow, Zakaria kaget sekali. Wow, ada apa ini? Kemudian ketika melihat ekspresi Zakaria yang terkaget tersebut, malaikat berkata, "Jangan takut Zakaria, doamu sudah dikabulkan. Istrimu Elisabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan diberikan nama Yohanes. Setelah besar nanti, ia akan mengajar banyak orang untuk hidup dekat Tuhan. Sehingga mereka akan siap untuk menyambut Tuhan Yesus, Juru Selamat. Karena sebentar lagi Juru Selamat itu akan datang." Aku akan memiliki anak. Apa mungkin ya? Aku udah tua. Istriku juga udah tua. Apakah yang dikatakan oleh malaikat tersebut benar? Adik-adik, Zakaria belum loh mempercayai apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Melihat ini, malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Zakaria, aku ini Gabriel, utusan Tuhan yang memberitakan kabar sukacita ini buat kamu. Sebagai tandanya kalau berita ini adalah benar, kamu akan menjadi bisu sampai anakmu lahir." Zakaria sedang termenung. Dia sedang berpikir, apakah ini benar? Apakah aku sedang bermimpi? Adik-adik, apakah Zakaria sedang bermimpi? Enggak, Zakaria tidak bermimpi adik-adik. Yes, benar loh adik-adik. Ternyata apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut, Bapak Zakaria dan Elisabeth, benar mereka memiliki seorang anak yang akhirnya mereka namakan Yohanes adik-adik. Wah, mereka menyambut kelahiran anak tersebut dengan sukacita yang luar biasa. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita harus percaya dan taat kepada Tuhan. Kalau ketika dia berdoa, doa kita belum dikabulkan, tetap tekun berdoa. Karena waktunya Tuhan itulah yang terbaik buat kita. Biar Tuhan yang menolong adik-adik semua, memampukan adik-adik terus setia dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, apa yang menjadi kesusahan adik-adik saat ini? Ya, karena virus corona. Kita gak bisa belajar di sekolah. Kita gak bisa beribadah di gereja. Kita gak bisa main di taman dengan leluasa. Semuanya dibatasi. Untuk itu kita perlu berdoa. Minta Tuhan supaya semuanya cepat berlalu. Kita bisa kembali lagi seperti sedia kala. Bisa bermain dengan
dengan senang tanpa ada mesti pakai masker. Nggak boleh deket-deketan. Ya, kita berdoa supaya Tuhan mampukan ini semuanya cepat berlalu. Yuk adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan kami Tuhan, kami harus setia dan taat kepada Tuhan. Yang terutama Tuhan, kami hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama adik-adik, katakan amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi adik-adik, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tadi kita sudah mendengar Bapak Zakaria bertemu malaikat Gabriel. Malaikat adalah utusan Tuhan dari surga yang bertugas memberitakan pesan Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Lause akan buat malaikatnya dari kertas origami. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas origami, benang 12 cm, kemudian ada manik-manik, kemudian ada kertas karton berbentuk bulatan sekitar 3 cm, penggaris, uhu, gunting, dan ayat hafalan yang tadi ya, panjangnya sekitar 5 cm. Oke adik-adik, kertas origami yang tadi kita lipat jadi 2. Kemudian kita gunting menjadi 2 bagian. Kita mulai melipatnya adik-adik ya. Lipat 2 kali. Lipat yang kedua kali. Lipat yang ketiga kali. Lipat yang keempat kali. Untuk menguatkan lipatan kita bisa pakai penggaris. Kemudian kita buka. Kita lipat lagi. Hingga lipatannya jadi begini adik-adik hasilnya ya. Kalau udah dua-duanya udah dilipat, kemudian kita ambil sebagian ini, kita lipat untuk membuat jadi sayapnya ya adik-adik ya. Oke. Sebelahnya sini buat juga. Nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Kita siapkan lem kita. Kita lem bagian di sininya. Kita lem juga bagian di sininya. Seperti ini adik-adik ya. Bulatan kepalanya kita lem di atasnya.
Oke adik-adik, sekarang kita menghias malaikat kita. Lalu ambil manik-maniknya dari kancing baju. Hiasannya terserah adik-adik ya. Adik-adik ada hiasan apapun bisa dijadiin, ditempel terserah ya, nggak harus sama seperti ini. Oke adik-adik, sekarang kita tinggal lem. Talinya. Ini boleh pakai double isolasi atau pakai lem juga terserah adik-adik ya. Atau pakai isolasi juga boleh ya adik-adik ya. Ayat hafalan tadi 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita boleh tempelkan di sini. Ini mengingatkan kita kalau setiap kali kita melihat malaikat ini, jadi kita ingat ayat hafalan ini ya. Jadi adik-adik, malaikat kita. Selamat mencoba adik-adik. Baik adik-adik semuanya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah melakukan aktivitas hari ini. Nah, sebelum langsung mengakhiri ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman. 1. Minggu depan kita tetap ada ibadah sekolah minggu via Zoom. Jam berapa adik-adik? Jam 10.45. Ingat ya adik-adik ya, jam 10.45. Yang kedua, aktivitas tadi jangan lupa ya, kalau sudah selesai difoto, kemudian minta mama dan papa untuk kumpulkan di WA grup orang tua. Yang ketiga, Lausi ingin menyambut teman-teman yang baru. Ada teman-teman baru di sini? Halo, selamat datang semuanya. Jangan lupa ya, minggu depan datang lagi. Jam berapa adik-adik? Jam 10.45. Lausi tunggu ya. Oke. Dan yang keempat, ada data, mungkin adik-adik belum mengisi data adik-adik. Jangan lupa isi di form yang ada di Google ya. Kemudian dikumpulkan lagi. Oke adik-adik, lalu saya mengakhiri ibadah hari ini. Sampai ketemu adik-adik semuanya. Bye-bye. Tuhan memberkati adik-adik semuanya.